Oke, ini adalah cerita tentang seorang pria yang bisa dibilang berhasil menggenggam dunia. Tapi dalam perjalanannya, dia justru kehilangan dirinya sendiri. Sebuah pengingat yang cukup keras ya tentang betapa mahalnya harga sebuah ambisi yang tanpa batas. Coba deh kalian bayangin. Berdiri di puncak dunia, dikelilingi kemewahan yang kayaknya nggak ada habisnya. Semua yang dulu cuma bisa dimimpiin, sekarang ada di tangan. Tapi, anehnya, di tengah semua gemerlap itu yang dirasain cuma hampa, kosong, sepi yang bener-bener nusuk sampai ke dalam. Nah, disinilah letak paradoks terbesarnya. Kalau dilihat dari luar, wah, dia ini potret kesuksesan sejati. Tapi di dalamnya, hancur lebur. Gimana bisa ya? Seseorang yang kelihatannya punya segalanya, justru ngerasa nggak punya apa-apa sama sekali. Untuk bisa ngerti kenapa dia bisa sampai hancur kayak gini, kita harus mundur dulu ke belakang, ke titik awalnya. Yuk kita telusuri lagi perjalanannya, jauh sebelum kemewahan ini bikin dia buta dan kesepian menelannya hidup-hidup. Oke, kita kembali ke masa lalunya. Ke sebuah waktu yang, beda banget sama sekarang. Di mana kebahagiaan itu bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang dia hirup setiap hari, kayak udara. Dulu tuh hidupnya isinya cuma tawa dan kehangatan. Dia dicintai, dimanja, dan selalu dikelilingi sama orang-orang yang tulus. Ironis banget ya karena fondasi inilah yang nantinya bakal dia ancurin pakai tangannya sendiri. Tapi kemudian ada sesuatu yang berubah. Sebuah api mulai menyala di dalam dirinya. Namanya ambisi. Dorongan yang gak ada hentinya yang pada akhirnya bakal menuntut pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Dia menjadi terlalu sibuk dengan ambisinya. Satu kalimat sederhana ini ternyata jadi titik balik hidupnya. Ambisi yang tadinya jadi bahan bakar, pelan-pelan malah berubah jadi penjara yang memisahkan dia dari semua yang berarti. Nah, ini dia pertukaran fatal yang dia lakukan. Demi naik tangga karir, numpuk kekayaan, dan ngejar status, dia ngejual hal-hal yang sebetulnya nggak ternilai harganya. Dia menukar tawa anaknya dengan lembaran saham, dan pelukan istrinya ditukar sama rapat sampai larut malam. Dia lupa, waktu yang hilang bersama mereka nggak akan pernah bisa dibeli lagi kan? Begini, kalau kita membangun istana di atas fondasi yang rapuh, keruntuhan itu bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi udah pasti. Dan bagi dia, momen itu akhirnya tiba, dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Kejatuhannya itu cepet banget, kayak efek domino. Satu rubuh, semua ikut rubuh. Pertama, karirnya hancur. Terus, keluarganya pergi, karena udah nggak sanggup lagi nungguin dia. Akhirnya, hartanya ludes. Dalam sekejap, dia nggak punya apa-apa lagi selain puing-puing dari kehidupan yang pernah ia bangun. Setelah badai itu berlalu, apa yang tersisa? Coba kita lihat kehidupannya sekarang. Sebuah realitas baru yang sunyi, jauh banget dari gemerlap masa lalunya. Dan yang bikin kaget, semua ini terjadi pas umurnya baru 35 tahun. Masih muda banget. Jadi ini sebetulnya bukan akhir dari ceritanya, melainkan sebuah titik balik yang luar biasa menyakitkan di pertengahan jalan hidupnya. Kehidupannya sekarang itu kebalikan total dari masa lalunya. Nggak ada lagi kemewahan, nggak ada lagi pengakuan. Yang ada cuma perjuangan dalam kesederhanaan. Cuma ada dia, seorang diri. Tapi anehnya, justru di dalam kekosongan inilah sebuah perjalanan baru dimulai. Bukan lagi perjalanan mengejar dunia luar, tapi perjalanan ke dalam diri. Ia mulai merangkul penyesalannya, membedah kesalahannya, dan mencoba mencari jalan kembali menuju sebuah keyakinan yang dulu pernah ia tinggalkan. Kisah pria ini memang pelajaran tentang kehilangan ya, tapi mungkin ini juga tentang harapan. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penting. Bisakah penyesalan yang paling dalam, rasa sakit yang paling tajam, justru menjadi tanah yang subur untuk sebuah awal yang baru? Awal yang mungkin jauh lebih bermakna.